Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah tragis di Gunung Slamet. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, jadi sebelum gue mulai ke ceritanya, gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet ini berlokasi di Jawa Tengah. Gunung Slamet ini memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Sekaligus, gunung ini pula dijuluki sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di Gunung Slamet banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Dan kali ini gue akan menceritakan kisah tragis santri dari pondok pesantren yang hilang selama 1 bulan di Gunung Slamet ketika ditemukan hanya berupa kerangka. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Pada kala itu, pemimpin pondok pesantren yang ada di Tegal, Jawa Tengah bingung karena salah satu santrinya yang bernama Ahmad Sulaiman tak kunjung ada di pesantren sejak 1 bulan. Di situ, pemimpin pondok pesantren ini mengira bahwa Ahmad mungkin lagi liburan ke rumahnya. Dan di situ, karena emang si Ahmad juga ada masalah administrasi, akhirnya pemimpin pondok pesantren ini nyamperin ke rumah si Ahmad. Dan di situ, pihak pondok pesantrennya ini nyamperin ke rumah Ahmad juga ya karena rumah Ahmadnya juga nggak jauh dari pondok pesantren ini. Kira di situ ketika pihak pondok pesantren sampai di rumah Ahmad, di situ pun orang tua Ahmad juga bingung. Orang tua Ahmad mengira bahwa Ahmad ada di pondok pesantren, sedangkan pihak pondok pesantren ini ngiranya Ahmad ada di rumah. Jadi di dua tempat ini nggak ada Ahmad. Kemana sebenarnya Ahmad Sulaiman ini yang usianya kala itu 19 tahun? Dan ternyata ketika dicari informasi, Ahmad mendaki ke Gunung Slamet 1 bulan yang lalu bersama 3 orang temannya. Ahmad mendaki Gunung Slamet pada tanggal 21 November 2018. Di situ totalnya jadi mereka ada berempat, Ahmad dan 3 orang temannya. Di situ Ahmad bersama temannya ini tidak izin sama sekali. Dia tidak izin kalau mau naik gunung jadinya. Dan di situ dari 4 ini ternyata hanya 3 orang yang kembali. Di situ orang tua Ahmad dan pihak pondok pesantren ini kebingungan. Di mana Ahmad? Akhirnya di situ mereka mencoba untuk menggali informasi, dan di situ orang tua Ahmad ini nanya ke semua teman-teman Ahmad yang ada di pondok pesantren, kemana Ahmad? Setelah dilakukan investigasi, akhirnya di situ muncul pengakuan dari 3 orang teman Ahmad. 3 orang ini diantaranya yaitu ada Muhammad Imam, Muhammad Jepri, dan Ahmad Fadil. Di situ dia membuka omongan pada tanggal 25 Desember tahun 2018. Di situ mereka bilang bahwa 1 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 21 November 2018, mereka bertiga mendaki Gunung Slamet bersama Ahmad. Dan di situ Ahmad dan ketiga temannya mendaki ke Gunung Slamet pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018. Dan di situ mereka berempat ini mendaki Gunung Slamet memilih jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. 4 santri dari pesantren yang ada di Tegal ini, jadi mereka masuk ke Gunung Slamet ini tanpa izin. Jadi hitungannya mereka seperti pendaki ilegal gitulah. Di situ mereka benar-benar tidak izin
kepada petugas pos Bambangan. Berdasarkan informasi dari ketiga teman Ahmad ini, jadi pada saat itu mereka mendaki Gunung Slamet pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Jadi mereka mendaki Gunung Slamet ini tujuannya hanya ke pos 9 Gunung Slamet. Akhirnya di situ mereka mulai mendaki, dan ketika mereka sampai di pos 9, pada saat itu mereka semua langsung memutuskan untuk turun kembali. Jadi mereka tidak menuju ke puncak Gunung Slamet. Akhirnya mereka turun kembali, dan ketika mereka turun, saat mereka tiba di pos 7, di situ mereka mulai kesesat karena di situ posisi sudah malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di pos 7 Gunung Slamet. Akhirnya di situ mereka tidur, dan setelah mereka tidur, keesokan harinya mereka bangun pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di situ mereka bingung. Ketika mereka bangun, sosok Ahmad Sulaiman ini sudah tidak ada. Akhirnya di situ dengan tenaga yang udah tersisa, karena juga udah sangat kecapean dari ketiga teman Ahmad ini, di situ mereka mencoba untuk mencari Ahmad. Tetapi karena mereka juga sudah semakin capek, tidak menemukan Ahmad, ya udahlah. Akhirnya mereka bertiga turun dari Gunung Slamet meninggalkan Ahmad. Akhirnya di situ mereka turun nih bertiga. Ketika dia sampai bawah, yang konyolnya itu mereka tidak mencari pertolongan. Kronologis kejadian yang mereka jelaskan ini tidak begitu jelas. Seperti banyak sekali pertanyaan yang mengganjal lah. Jadi seperti ada yang disembunyikan gitu oleh tiga teman Ahmad ini. Akhirnya setelah dari pihak pondok pesantren dan keluarga Ahmad ini dapat kesaksian dari tiga temannya, upaya evakuasi pun dilakukan untuk mencari di mana Ahmad ini. Akhirnya di situ langsung tim SAR mencari sosok Ahmad di Gunung Slamet, dan benar saja mayat Ahmad Sulaiman ditemukan tak jauh dari anakan Sungai Pelus yang ada di Gunung Slamet. Jadi tuh setelah dari pihak keluarga dan pondok pesantren ini dapat laporan dari ketiga teman Ahmad, akhirnya tuh keesokan harinya langsung dicari oleh tim SAR gabungan. Jadi mereka mencari di mana keberadaan Ahmad ini. Jadi tuh pencarian keberadaan Ahmad dilakukan 1 hari setelah adanya laporan hilangnya Ahmad ini. Dan di situ di pos Bambangan pun tidak ada nama Ahmad Sulaiman, karena memang mereka mendaki ke Gunung Slamet tanpa izin di pos pendakian Gunung Slamet jalur Bambangan ini. Jadi bahasa kasarnya mereka naik gunung secara ilegal lah. Tim SAR melakukan pencarian pada tanggal 26 Desember 2018. Tepatnya pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Dan tim SAR ini alhamdulillah berhasil menemukan jasad Ahmad Sulaiman. Namun naasnya pada saat itu jasad Ahmad Sulaiman ini sudah tidak berbentuk. Jadi hanya tinggal kerangka saja lah. Akhirnya setelah dievakuasi selama 5 jam, jenazah Ahmad Sulaiman pun dibawa menuju Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto untuk dilakukan pemeriksaan juga oleh Polres Banyumas. Jadi di sini tuh benar-benar banyak sekali kejanggalan. Sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal 21 November 2018 itu? Kenapa tega 3 teman Ahmad Sulaiman ini meninggalkan Ahmad sendirian di Gunung Slamet? Dan yang konyolnya, kenapa mereka tidak meminta pertolongan? Kematian dari Ahmad Sulaiman ini masih banyak sekali misteri. Yang benar-benar konyolnya ini benar, kenapa mereka tidak turun ke base camp dan meminta pertolongan untuk mencari Ahmad Sulaiman pas mereka turun ini? Kenapa setelah 1 bulan baru mereka bilang? Dan di situ juga ada kejadian apa sebenarnya? Ketika mereka sudah sampai pos 9, mereka memutuskan untuk turun kembali. Padahal di situ puncak sudah dekat. Dan juga kenapa mereka tidak lapor ke pihak pondok pesantren atau ke pihak keluarga tentang hilangnya Ahmad ini? Jadi
banyak sekali pertanyaan dari kejadian Ahmad Sulaiman ini yang belum terjawab. Entah bagaimana yang sebenarnya. Jadi dari kisah Ahmad ini hanya bisa kita jadikan pelajaran. Semoga almarhum Ahmad tenang di alam sana. Pentingnya pendakian berkelompok itu adalah supaya kita semua mengerti bahwa jika kita mendaki gunung 4 orang, turun pun harus berempat. Jangan sampai kita naik berempat, turun bertiga, dan teman kita ditinggal seorang diri di gunung. Pun dalam pendakian, kita juga perlu saling membantu antar teman pendakian. Mungkin dari teman kita ada yang nggak punya peralatan ataupun perbekalannya kurang, bisa saling membantu untuk membackup. Dan ketika teman kita ada yang hilang, di situ ya tugas kita mencari. Kalaupun kita sudah mencari namun tidak ditemukan, ya kita harus melapor ke bawah untuk mencari bantuan. Bukan malah kabur lalu pulang begitu saja, meninggalkan teman kita di gunung. Dari kejadian ini benar-benar banyak sekali lah kejanggalan. Kenapa mereka tega? 1 bulan kejadian ini loh. Kenapa mereka, teman Ahmad ini, tidak melaporkan dan tidak mencari bantuan? Bayangin aja, 1 bulan mereka tidak melaporkan hal ini. Apakah mereka tidak berempati dengan temannya sendiri? Apa mungkin mereka tidak melaporkan karena takut diomelin? Karena mereka masuk ke Gunung Slamet ini secara ilegal, tanpa izin. Dari kejadian ini, jadi benar, saat kalian mendaki gunung, sifat asli teman kalian bakalan kelihatan. Jadi buat kalian yang ingin mendaki gunung, pintar-pintar mencari teman pendakian. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Semoga dari kejadian Ahmad ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Untuk itu, jika kalian ingin mendaki gunung, ajaklah teman kalian yang benar-benar ingin menolong kalian ketika kalian dalam keadaan kesulitan saat mendaki gunung. Untuk Ahmad Sulaiman, semoga kamu tenang di alam sana dan maafkanlah teman-temanmu itu. Jadi cerita dari Ahmad Sulaiman ini sampai di sini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat juga lah buat kalian. Dari kejadian ini, ambil sisi baiknya. Sisi buruknya kita buang. Oh iya, sebelum gue tutup video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya. Baiknya itu datang dari Allah SWT dan buruknya datang dari gua. Semoga yang dikit ini bermanfaat. Gue Zulam Adam, cabut.